selanjutnya kita akan melakukan latihan soal dalam menentukan rata-rata sampel atau X-bar, median, modus, simpangan baku, varians, dan koefisien variasi. Untuk latihan kali ini, kita akan menentukan nilai tersebut untuk data pemeriksaan glukosa darah puasa 40 orang dewasa normal. Artinya, sampel kita peroleh dari 40 responden. Dan data tersebut kita sudah susun dalam bentuk data terkecil sampai terbesar. Dari nomor 1 data terkecilnya 20, 23, dan seterusnya, sampai dengan data terbesar atau data ke-40 adalah 89. Baik, untuk yang pertama kita lakukan adalah menentukan banyaknya kelompok kelas yang akan kita buat dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Baik, yang pertama adalah menentukan nilai M atau banyaknya kelas dengan rumus M sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Karena jumlah data kita ada 40, maka N-nya ini kita ganti dengan nilai 40. Tahu? M sama dengan 1 tambah 3,3 log 40. Baik, dengan mudah kita menghitung menggunakan alat hitung. M sama dengan 1 tambah 3,3 kali log 40. Baik, 1,6. Baik, selanjutnya M sama dengan 1 tambah, kita lakukan perkalian 3 kali 3 dikali dengan 1,6. 5,28. Maka nilai M sama dengan 6,28. Karena ini adalah banyaknya kelas, maka harus dalam bentuk bilangan bulat atau angka bulat. Jadi kita bisa bulatkan menjadi 6 karena nilai desimalnya itu tidak lebih dari 5. Jadi karena nilai desimalnya 6,26, maka kita bulatkan menjadi 6. Maka banyaknya kelas ketika kita membuat tabel distribusi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itulah banyaknya kelas 6. Ya. Selanjutnya kolom berikut adalah menentukan interval. Untuk menentukan interval, kita menggunakan rumus I sama dengan R dibagi M. M-nya kita sudah dapat 6, sedangkan R adalah nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Jadi R sama dengan, karena dari data kita, nilai terbesarnya adalah 82, sedangkan nilai terkecilnya adalah 20. Berarti R sama dengan 82 dikurangi 20. 82 dikurangi 20. Maka nilai R sama dengan 62. Selanjutnya, kita menentukan interval atau juga biasa diberi simbol P atau interval. Itu sama dengan 62 dibagi 6. 10,3. Ya, 10,3 adalah merupakan interval. Jadi, setiap interval yang kita lakukan, batas bawah ditambah dengan 10,3, itulah didapat batas atas 10,3. Jadi kita mulai interval yang pertama, karena menggunakan intervalnya menggunakan satu angka di belakang koma, maka data yang pertama adalah 20,0 sampai dengan ini 20 ini adalah batas bawah. Untuk menentukan batas atasnya, maka 20 ini
ditambah dengan 10,3. Ditambah dengan 10,3 atau tambah dengan intervalnya. Berarti 20,0 sampai dengan 30,3. Karena 20 tambah 10,3 itu sama dengan 30,3. Selanjutnya untuk interval kelas kedua 30,4, karena di atas adalah 30,3, maka di bawah kita tulis 30,4. Itu ditambah lagi dengan 10,3, berarti 40,7. Selanjutnya 40,8 ditambah lagi 10,3, maka didapat 51,1. Selanjutnya 51,2 ditambah 10,3 menjadi 61,5. Selanjutnya 61,6 ditambah 10,3 itu sama dengan 71,9. Selanjutnya 71,9 0 sampai dengan 82,3. Inilah interval kelas. Jadi untuk kelas pertama intervalnya 20,0 sampai 30,3, kemudian 30,4 sampai 40,7, kemudian 40,8 sampai 51,1, kemudian 51,2 sampai dengan 61,5, selanjutnya 61,6 sampai 71,9, kemudian 72,0 sampai dengan 82,3. Selanjutnya kita menentukan frekuensi. Frekuensi ini adalah merupakan jumlah data yang terletak pada interval 20 sampai 30. Kembali kita melihat data yang telah kita susun, ada berapa jumlah data yang terletak di antara 20 sampai 30,3. 20 sampai 30, 20 sampai 30 berarti 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Kita beri tanda merah. Jadi 20 sampai 30,3 berarti mulai dari angka 20 sampai yang tertinggi 30. 34 tidak masuk karena batas atas untuk kelas pertama 30,3, sehingga jumlah data pada rentan antara 20 sampai 30,3 ada 5 data. Maka frekuensinya adalah 5. Selanjutnya interval antara 30,4 sampai 40,7 sampai 40,7. Ini 1, 2, 3, 4 sampai 40,7. Berarti ada 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian antara 40,8 sampai 51. 40 sampai 51. 1, 2, 3, 4 sampai 50 saja. Karena data batas atasnya 51. Jadi 54 tidak masuk. Berarti interval ketiga 1, 2, 3, 4. Ada 4 frekuensinya. 4. Kemudian 51 sampai 61. 2, 3, 4, 5, 6 sampai 61. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 data yang antara 51 sampai 61. 7. Selanjutnya 61 sampai 71. 61 sampai 71. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 71.
sampai 71 berarti datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data antara 61 sampai 71. 10. Selanjutnya 72 sampai 82. Berarti yang terakhir 72 sampai terakhir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 juga. Ya, 10. Selesailah tabel distribusi frekuensi. Sehingga ketika kita jumlahkan 9 tambah 4, 13. 13 tambah 7, 20. 20 tambah 10, 30. 30 tambah 10 itu adalah 40. Jadi harus di sini 40. Kalau tidak 40, maka frekuensi yang telah kita susun ini salah. Karena jumlah data yang kita susun dalam frekuensi ini sebanyak 40. Tengah, yaitu rata-rata. Dari rumus rata-rata ini, X bar sama dengan sigma Fi kali NT dibahagi sigma Fi. Dari tabel distribusi frekuensi yang telah kita buat, sigma Fi itu 40, sedangkan NT-nya belum kita tentukan. Oleh karena itu, tabel ini kita tambah untuk kolom NT. NT itu sendiri adalah merupakan nilai tengah. Jadi NT sama dengan nilai tengah. Nilai tengah itu sama dengan, nilai tengah itu adalah nilai batas bawah ditambah nilai batas atas dibagi 2. Jadi setiap interval ini nilai batas bawah, kalau untuk kelas pertama, batas bawahnya itu adalah 20,3. Sedangkan batas atasnya itu adalah 30,3. Oleh karena itu untuk kelas pertama, NT-nya itu adalah 20,0 ditambah dengan 30,3 dibahagi 2. Jadi 20 tambah 30,3 itu sama dengan 50,3, 3 dibahagi 2 itu sama dengan 25,15. Dalam tabel ini rincian perhitungannya tidak perlu kita tuliskan. Yang kita tuliskan adalah hasil akhirnya, yaitu 25,15. Sehingga untuk hitungan selanjutnya dapat kita langsung menentukan berapa nilai tengah dengan cara seperti tadi. Sehingga untuk kelas yang kedua, 30 ditambah 40,7 dibahagi 2. Jadi kita hitung 30,4 ditambah 40,7 itu sama dengan 71,1 dibahagi 2. Jadi 71 dibahagi 2. Itu nilainya adalah 35,55. 35,55. Selanjutnya untuk baris yang ketiga atau kelas yang ketiga 40,8. Jadi 40,8 ditambah dengan 51,1 itu 91,9 dibahagi 2 itu sama dengan 45,95. Selanjutnya untuk kelas yang keempat 51,2 ditambah dengan 61,5
itu sama dengan 112,7 dibahagi 2 itu sama dengan 56,35. 56,35. Selanjutnya untuk kelas yang ke-6 61,6 ditambah dengan 71,9 itu sama dengan 133,5 dibahagi 2 itu sama dengan 66,75. 66,75. Kemudian 72,0 ditambah dengan 82,3 sama dengan 154 dibahagi 2 sama dengan 77,15. Inilah nilai tengah untuk setiap baris atau setiap kelas dari interval yang telah kita buat. Selanjutnya untuk perhitungan pertama, menentukan sigma atau jumlah dari FI dan NT. FI-nya sudah ada jumlahnya, kemudian NT-nya sudah ada. Jadi sigma NT itu adalah jumlah dari seluruh data ini. 25,15 ditambah seterusnya sampai ditambah dengan 77,15. Untuk mempermudah penjumlahan dari data kita ini, kita bisa menggunakan aplikasi atau Microsoft Excel sebagai alat hitung kita untuk mempermudah. Jika Anda tidak menggunakan Excel, maka Anda secara manual menjumlahkan 25,15 ditambah 35,55 ditambah 45,95 tambah 56,35 tambah 66,75 tambah 77,15. Tapi dengan menggunakan aplikasi Excel, Anda bisa langsung menggunakan operasional hitung dari Excel tersebut. Baik, kita coba dengan bantuan Microsoft Excel. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mengcopy data kita ini ke Excel. Kita tadi, selanjutnya kita paste di sini. Untuk operasional menggunakan Microsoft Excel, karena ini saya menggunakan koma, maka harus saya rubah dulu ke titik. Jadi 25.15, 35.55, 45.95, 56.35, 66.75, 77.1,5. Bagi laptop yang menggunakan operasional koma, Anda tidak perlu rubah menjadi titik. Baik, selanjutnya saya menentukan jumlahnya, tinggal blok saja. Kemudian siapkan satu sel yang kosong, kemudian kita klik auto zoom, maka kita peroleh jumlah daripada atau sigma daripada NT adalah 306,9. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai rata-rata, karena nilai rata-rata itu adalah sigma FI kali NT dibahagi dengan sigma FI, maka tabel ini kita harus tambahkan kolom FI kali NT. Jadi kolom FI dikali NT, berarti untuk baris pertama itu sama dengan 5 ini berada di kolom D6 dikali dengan 25,15 atau berada di kolom E6. Kemudian kita enter. Maka diperolehlah 5 kali 25,15 itu sama dengan 125. Selanjutnya 4 kali 35,55,
4 kali 45,95, tidak perlu kita menggunakan operasional hitung, tinggal kita tempatkan kursor, kemudian muncul positif hitam di ujung bawah kanan, selanjutnya kita blok, kita klik, kita tarik ke bawah, kemudian dilepas. Diperolehlah nilai seperti yang saya sampaikan tadi, 4 kali 35,55, 142,2, dan seterusnya. Selanjutnya, karena yang diminta atau yang kita tentukan adalah sigma FI kali NT, maka data-data ini kita jumlahkan dengan memblok, kemudian siapkan sel yang kosong bagian bawah, kemudian klik sigma. Diperoleh jumlah dari FI kali NT sama dengan 2285,2. Kita blok, kemudian ya, sehingga data ini kita sudah bisa menentukan nilai. Kembali data ini bisa kita copy, kembalikan ke Word, copy, kemudian kita. Sekarang kita sudah menemukan jumlah daripada X bar. X bar itu sama dengan sigma FI kali NT. Jadi sigma FI kali NT adalah 2285 dibahagi dengan sigma FI sama dengan 20. Sigma FI kali NT itu sama dengan 2200, jadi 2285,2 dibahagi dengan 40. Ya, 2000 ini koma 2 dibahagi 40. Maka dengan cepat kita mendapatkan nilai rata-rata sama dengan 57,13. Itulah nilai rata-rata. Selanjutnya kita menentukan nilai median. Nilai median itu sama dengan batas bawah. Jadi batas bawah interval mengandung median. Bisa kita tentukan frekuensi median itu, dari frekuensi ini dapat kita lihat bahwa datanya 40, berarti nilai tengah adalah 20. Sekarang kita menentukan data ke-20 itu terletak di mana. Bisa kita lihat sini, ini data ke-5, 5 tambah 4, 9, 9 tambah 4, 13, 13 tambah 7, 20, berarti data ke-20 ini terletak di sini. Jadi data ke-20 terletak pada frekuensi kelas yang keempat. Sehingga kita beri tanda merah. Nah, selanjutnya, untuk menentukan batas bawahnya ini adalah 51,2. 51,2. Berarti di sini bisa kita tuliskan 51,2 dikurangi dengan faktor koreksi 0,05. Berarti sama dengan 51,15. Frekuensi kumulatif sebelum kelas interval yang mengandung median. Jadi frekuensi kumulatif berarti jumlah frekuensi sebelum kelas interval yang mengandung median. Kelas interval yang mengandung median adalah 7, sehingga frekuensi sebelumnya ada dikumulatifkan, ada 5 tambah 4 tambah 4. 5 tambah 4 tambah 4. Ya, itu adalah frekuensi kumulatif. Jadi frekuensi sebelum median 5 tambah 4 tambah 4 sama dengan 13. Sedangkan frekuensi kelas interval yang mengandung median yang sudah kita tandai tadi adalah 7. Dengan banyaknya kelas adalah 40, panjang kelasnya adalah 10,3 yang telah kita hitung di awal tadi, intervalnya itu 10,3. Maka
dari nilai-nilai ini kita langsung masukkan dalam rumus di atas. Pertama, nilai batas bawah kelas interval median itu 51,15 ditambah dengan nilai P 3 nya 40, F-nya F13, sedangkan FI adalah 7. Setelah kita memasukkan angka-angka ini, maka sekarang kita melakukan perhitungan dari nilai-nilai tersebut. Yang pertama kita selesaikan adalah nilai yang ada di dalam kurung ini. Jadi kita tulis kembali median sama dengan 51,15 ditambah 10,3 dikali dengan, ya kita selesaikan bagian dalam kurungnya ini. Setengah kali 40 adalah 20, jadi 20 dikurangi 13, jadi 20 dikurangi 13 itu sama dengan 7. 7 dibagi 7, berarti mediannya sama dengan 51,15 tambah 10,3, 7 bagi 7 dikali 1. Sehingga mediannya sama dengan 51,15 tambah 10,3. 61,45. 61,45. Inilah nilai median. Untuk nilai modus, yang pertama adalah BB, batas bawah kelas interval yang mengandung modus. Jadi interval yang mengandung modus itu adalah interval atau frekuensi yang tertinggi atau terbesar dari interval yang telah kita susun dalam tabel distribusi frekuensi. Dapat kita lihat bahwa frekuensi yang paling besar atau tertinggi dalam interval ini adalah 10. Nah, sekarang kita menemukan ada dua frekuensi yang tertinggi sama, yaitu 10 dan 10. Sekarang yang kita lakukan adalah menentukan interval 10 yang mana yang kita gunakan sebagai frekuensi modus. Kalau dalam latihan ini saya menggunakan interval pada frekuensi yang kelima, yaitu 10. Jadi saya tandai frekuensi modusnya adalah pada interval 61,6 sampai dengan 71,9. Sehingga saya menggunakan batas bawah untuk interval modus adalah 61,6. 61,6 dikurangi dengan faktor koreksi 0,05, berarti batas bawahnya adalah 61,55. Selanjutnya B1. B1 itu adalah frekuensi kelas interval modus dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya. Dapat kembali kita lihat tabel. Frekuensi modus adalah 10. Frekuensi sebelumnya adalah 7. Berarti 10 kurangi 7. Jadi nilai B1-nya adalah 10 dikurangi 7 sama dengan 3. Sedangkan B2 adalah frekuensi kelas interval modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Dapat kita lihat frekuensi kelas modus 10 yang sesudahnya adalah 10. Sehingga B2 itu sama dengan 10 dikurangi 10. 10 dikurangi 10 sama dengan 0. Sedangkan I sendiri itu sama dengan 10,3.
Setelah kita memperoleh nilai-nilai tersebut, selanjutnya nilai tersebut kita masukkan di dalam rumus. Ya, yang pertama adalah nilai BB. Nilai BB itu adalah 61,55. Kemudian nilai P ini sama dengan nilai I, itu sama dengan 10,3. B1 itu sama dengan 3, kemudian B2 sama dengan 0. Berarti dapat kita lihat di sini, berarti modusnya MO sama dengan 61,55 ditambah 10,3 dikali 3 tambah 0 sama dengan 3. Berarti dikali dengan 3 bahagi 3 sama dengan 1. Berarti 3 bahagi 3 sama dengan 1. Sehingga modus itu sama dengan 61,55 ditambah 10,3. Karena 10,3 kali 1 sama dengan 10,3. Sehingga modus diperoleh 61,55 ditambah dengan 10,3 diperoleh 71,85. Inilah nilai modus 71,85. Baik, selanjutnya kita menentukan simpangan baku. Dari rumus simpangan baku dapat kita lihat bahwa simpangan baku sama dengan akar kali sigma Fi kali sigma Fi kali NT pangkat 2. Dari tabel yang telah kita buat di atas, bahwa kita membutuhkan tabel tambahan untuk menentukan nilai NT pangkat 2. Nilai NT pangkat 2, kemudian ditambah lagi dengan kolom tabel Fi kali NT pangkat 2. Sehingga dengan mudah kita menghitung nilai simpangan baku setelah kita dibantu oleh tabel penolong, dalam hal ini tabel distribusi frekuensi untuk kolom NT pangkat 2, kemudian kolom Fi kali NT pangkat 2. Kita kembali ke baik, tabel ini kita tambahkan 2 kolom lagi. Jadi kolom pertama kita tambahkan kolom NT pangkat 2, kemudian tambahan kolom selanjutnya Fi kali NT pangkat 2 dan kolom Fi kali NT pangkat 2. Karena dalam rumus simpangan baku kita harus menentukan berapa sigma dari Fi kali NT pangkat 2. Untuk membantu dalam perhitungan kita, kembali kita gunakan Microsoft Excel. Selanjutnya adalah NT pangkat 2, berarti kolom E dipangkatkan 2 atau nilai 25,15 karena dipangkatkan 2 berarti dikali 25,15 atau kolom E6 dikali kolom E6. Begitu seterusnya, kolom 35 kali 55 dikali 35,55, 45,95 kali 4595, itulah diperoleh nilai NT kuadrat. Enter. Kita letakkan kursor di ujung bawah kanan. Setelah tanda positif, kita tarik kembali ke bawah. Selanjutnya untuk kolom terakhir, Fi kali NT pangkat 2. Fi-nya adalah di kolom D, sedangkan NT-nya di kolom G.
Berarti ini sama dengan FI, berarti 5, berada di kolom D6, dikali dengan NT yang berada di kolom G, atau G6 untuk baris pertama. FI kali NT pangkat 2. FI kali NT pangkat 2. Enter. Kita peroleh nilainya seperti ini. Untuk mendapatkan nilai ke bawah seperti biasa, kita letakkan kursor di ujung kanan, bawah, selanjutnya ditarik sampai ke bawah. Kita harus menentukan jumlahnya, berarti ini kita klik, maka kita peroleh jumlahnya. Data ini kembali kita copy ke Word, kita kembalikan ke Word, kita copy, kita kembali ke Word. Ya, berdasarkan hasil hitungan yang kita telah dibantu oleh Microsoft Excel, maka data tersebut kita paste di sini. Kita dapat lihat bahwa jumlah FI kali NT pangkat 2 itu sama dengan 142.967,5. Sekarang kita kembali melihat rumus simpangan baku. Jadi rumus simpangan baku adalah sigma FI. Sigma FI adalah nilainya 40. Kemudian sigma FI kali NT. Ini yang telah kita hitung sebelumnya. Kita copy ini. Ini adalah nilai sigma FI kali NT kuadrat. Ya. Oke. Nilai sigma FI kali NT kuadrat itu sama dengan 142.967, selanjutnya dikurangi dengan sigma FI kali NT dikuadratkan. Jadi sigma FI kali NT. Kita lihat tabel kembali. Sigma FI kali NT adalah ini. 2285,2. (2.285,2) dipangkatkan 2. Selanjutnya dibahagi dengan 40 kali 40 kurang 1. Selanjutnya kita menentukan nilai 40 dikali 142.967,5. Dari hasil perhitungan kita peroleh 5.718.700. Kemudian 2.285,2 dikuadratkan, dikalikan, itu diperoleh 5.222.139,04. Kemudian 40 dikurangi 1, 39. Sekarang kita lanjutkan. 5.718.700 dikurangi 5.222.139,04 diperoleh 96.560,96.
dibahagi dengan 40 kali 39 sama dengan 1560. Selanjutnya 496.560,96 dibahagi 1560, 118,3 dikeluarkan akarnya, maka diperoleh simpangan baku adalah 17,84. 17,84 adalah akar dari 318,3. Itulah nilai simpangan baku. Selanjutnya, kita menentukan varians. Varians itu adalah simpangan baku dipangkatkan 2. Berarti varian itu sama dengan 17,84 dipangkatkan 2. Karena 17,84 adalah akar dari 318,3, maka 17,84 jika dipangkatkan, maka nilainya adalah 318, maka variansnya adalah 318,3 secara otomatis. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah koefisien variasi. Koefisien variasi adalah simpangan baku dibahagi dengan X bar atau rata-rata dikali 100%. Dengan mudah kita menentukan nilai koefisien variasi karena simpangan baku telah kita peroleh dan X barnya juga sudah kita peroleh. Dan X barnya juga sudah kita peroleh, di mana simpangan bakunya adalah 17,84. Simpangan bakunya adalah 17,84, sedangkan X barnya atau rata-rata kita peroleh 57,13. 57,13. Sekarang dengan mudah kita menghitung koefisien variasi itu sama dengan 17,84 dibahagi 57,13 sama dengan 0,3122 kali 100%, maka diperoleh koefisien variasi sama dengan 31,22%. Baik, itulah hasil perhitungan untuk data yang dikelompokkan. Demikian untuk materi ajar kita pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.